Kembali nanjak adalah satu sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Imelda mengenai perjalanan ekspedisi untuk Seven Summit secara paralel bersama saya. Nah, di gunung kelima Seven Summit ini setelah dari Latimojong, dari Kerinci, Bukit Raya, Binaya, dan kali ini Kerinjani. Bedanya, untuk trip kali ini Bu Imelda nggak sendirian. Jadi ada beliau mengajak temannya, Bu Ida, dan ada 2 orang lagi, ada Yindin sama ada Albert. Di Seven Summit kelima ini adalah untuk pertama kalinya ya, Bu Imelda beda. Kalau sebelum-sebelumnya naik dari jalur yang sama, turun ke jalur yang sama. Jadi naik dan turun lewat jalur yang sama. Kali ini di Seven Summit kelima ini untuk perdana, Bu Imelda ini coba kita naik dari Sembalun, turunnya Torean, jadi lintas. Jadi kita nggak naik dan turun di jalur yang sama. Ini sama hal dengan kita mencoba hal baru di Seven Summit kelima. Semoga cerita dari Seven Summit kelima ini bisa benar-benar mengena dan bisa membuat Bu Imelda semangat untuk menyelesaikan 2 summit lagi, yaitu Semeru dan Kartens Pyramid, sambil menunggu Semeru yang masih belum kunjung membaik kondisi gunungnya dan Kartens Pyramid yang masih butuh persiapan lebih panjang lagi. Maka dari itu lintas Sembalun ke Torean, semoga untuk tetap menjaga semangat Bu Imelda menyelesaikan Seven Summit Indonesia. Halo pagi semua. Bagaimana ini, udah siap? Di kandang sapi menunggu ojek. Jadi kita kasih orang duluan. Tuh. Nanti kita tiba-tiba udah di pos 2. Habis itu jalan sedikit, makan. Albert gimana? Siap? Siap. Ready? Ready. Yin, ready? Nah ini Bu Ida, gimana? Siap. Oke. Halo, kita kembali lagi di satu gunung di Lombok namanya Rinjani yang udah dikenal. Hari ini jam 10 kita akan menuju ke pos 2 sambil kandang sapi ya. Kita akan menuju ke pos 2 jam 10 bersama tamu istimewa yang seperti sebelumnya yang menyelesaikan Seven Summit sedikit lagi. Ini gunung kelima, jadi tetap tonton terus Kembali Nanjak. Perjalanan dari Sembalun kita pakai ojek sampai ke pos 2 karena memang ada ojeknya ya, bukan karena nggak ada ojek terus kita jadi ada ojek, nggak, karena memang ada layanan ojek di situ. Jadi kita manfaatkan hal yang sudah ada sekaligus untuk membantu perekonomian masyarakat setempat. Nah, sampai pos 2 kita trekking sampai ke pos 3 itu tidak memakan waktu lama dan itu masih hal yang standar untuk Bu Imelda, masih bisa menguasai medan tersebut.
Ada sedikit drama yang unik, yaitu makanan sempat terpisah antara karena dibawa porter pribadi ketinggalan karena sudah lama sudah tua juga orangnya, jadi ketinggalan. Tapi itu hal yang bukan besar, bisa kita tangani dan kita tanggulangi dengan cepat. Akhirnya kita bisa makan siang. Rasanya sudah kayak letter E. Jin, kamu mau dianggurin atau diapelin? Wah. Gitu tujuannya tadi. Oh astaga. Jin, Apa? kamu mau dianggurin atau diapelin? Apa dia nggak ngerti. Ngedate. Oh. Dating. Apel pagi. Apel pagi. Apel pagi di sekolah. Oh, kamu minta diapelin. Oh, dia minta Siapa? Mana aku sebut di sini? Lalu perjalanan dari pos 4 ke Pelawangan juga tidak begitu berat, namun di situ ada tantangan-tantangan yang membuat kita melelahkan. Contohnya adalah tanjakan-tanjakan yang mungkin membuat kita tuh kayak aduh capek nih, karena kan agak cukup tinggi kan, langsung ada Bukit Penyesalan gitu. Nah, tapi perjalanan itu menjadi menyenangkan saat kita sambil ngobrol, sambil bercerita. Itu melupakan hal lelah yang kita rasa aduh capek. Jadi bukan ngeluh, tapi lebih pada rasa-rasa kita menikmati Bukit Penyesalan itu dengan obrolan-obrolan yang menarik. Kita udah di mana? Kita sudah di Pelawangan 1. Wih. Sekarang menuju Pelawangan 2 Heeh. biar summitnya enteng. Wah, ini jam berapa kita nyampe Pelawangan, Bu? Jam 5 kurang 10. Wih. Perkiraan 10 menit lah. Mantap. Normal. Duduk, Bar. Aku nggak mau kalau nggak makan ya. Ini sih kalau siapa yang ini? Wah, itu ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Itu tuh. Kering tempe. Wih. Sambal goreng tempe.
Wah, ayo. Wah, ini personil baru datang. Apa ini? Wih. Gimana Bu? Gimana? Ini kering tempenya mantep banget. Wih, perfect lah ini makan malamnya nih. Ada ayam, ada telur, ada sup, ada kerupuk, ada kering tempe. Wah. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Di pagi yang semangat, harus semangat, jangan letoy-letoy, jangan lemes-lemes, karena kita mau menuju ke puncak Rinjani. Nah, saya cuma briefing saat ini biar dalam perjalanan lancar. Saya bilang kemarin sore juga sama semuanya bahwa sebenarnya kita nggak mesti pagi banget jam 12 atau jam setengah 12. Itu cukup jika kita punya ritme yang tepat. Jadi nanti jalan itu 5 kali langkah, napas tapi nggak usah berhenti ya, 5 kali langkah, napas agak panjang sekali, hembusan 3 detik, jalan lagi, terus begitu. Terus setiap 30 menit break dulu sebentar. Nanti saya bilang kalau di 30 menit atau siapapun yang notice dengan timer 30 menit, stop dulu, istirahat. Tapi nggak mesti lama, cuma nenangin diri aja, ambil fokus lagi. Rinjani, Jalur Rinjani kali ini udah beda banget semenjak gempa 2018 lalu. Jadi yang dulunya jalur ke puncak itu lebar banget, tanahnya padat dan ya nggak terlalu sulit untuk dilewati. Sekarang udah wow, bikin kita berjuang habis-habisan. Jadi dari start kita udah dihadapin dengan tanjakan yang luar biasa, hampir 60 derajat, dan itu treknya berpasir. Jadi benar-benar di awal kita udah di-push duluan. Terus habis itu kita udah di batas vegetasi, itu jalannya ya agak sedikit landai, nggak terlalu nanjak. Nah setelah itu baru tanjakan paling menyakitkan, yaitu letter E. Sambil nunggu matahari. Iya. Soalnya kalau enggak tambah nggak kuat. terakhir udah batu terakhir ini yang Ini gelasnya mana? Enggak deh. Bener-bener ini tanjakannya nggak habis-habis, terus trekkingnya itu pasir semua, ngelangkah 2 kali turun 1 kali, ngelangkah 2 kali turun 1 kali, gitu aja terus sampai puncak. Dan pada akhirnya kita sampai di puncak tertinggi di Nusa Tenggara, yaitu Gunung Rinjani. Untuk momen sampai puncak cukup mengharukan setelah perjuangan panjang dari matahari belum terlihat, dari dingin yang masih sangat membuat badan kita ingin sekali sering-sering berlindung di balik batu, di cerukan-cerukan, dan sampai di puncak dengan matahari yang sudah terang benderang. Itu sangat membuat Bu Imelda merasa ini satu kelima dari 7 gitu. Berarti semakin sedikit lagi misinya selesai untuk Seven Summit, khusus untuk Seven Summit selesai. Dan saya pribadi juga merasakan kebanggaan saya bisa berhasil membawa Bu Imelda sampai ke puncak Gunung Rinjani. Selamat Bu. Yo, Bu. Oke, hari ini saya sama Bu Imelda ada di puncak Gunung Rinjani. Ini adalah puncak kelima dari rangkaian Seven Summit Paralel bersama Bu Imelda dengan kembali nanjak. Gimana Bu? Hari ini menyenangkan? Sangat berjuang. Guys, jadi sampai berjumpa di
gunung berikutnya. Oke, melawan angin, melawan ngantuk, melawan dingin. Tetap semangat, sukses. Dan kembali nanjak. Pada saat turun dari puncak ya nggak terlalu capek seperti pada saat kita naik ke puncak, karena pada saat turun dari puncak itu kita bisa lari. Jadi ya kalau kita summit mungkin menghabiskan waktu 6 jam, kalau turun ya sekitar 2 jam lah kalau nggak salah pada saat itu. Kita perjalanan rencana itu sebenarnya jam 12 atau jam 1 dari Pelawangan ke Danau Segara Anak, karena saya melihat ritme dari tamu-tamu yang ada selain Bu Imelda juga. Terus perjalanan turunnya itu kan agak terjal tuh, cukup terjal bagi saya itu cukup terjal. Dari 2 jam pertama kita turun dari Pelawangan, kabut juga tebal, itu sangat berbahaya. Karena di saat kabut tebal saya selalu briefing untuk tidak terlalu cepat, tidak terlalu berpisah jauh, tetap moving together. Dan perjalanan turunnya itu kita jam 2 baru turun dari Pelawangan, karena baru saya makan siang dan lain sebagainya, istirahat dulu. Perkiraan itu padahal malam, ya paling cepat-cepat jam 6 lah, bisa jam 7. Tapi alhamdulillah matahari belum terbenam, semua jalan masih terlihat, headlamp belum terpasang, kita sudah sampai di Danau Segara Anak dengan kondisi semuanya aman. Gunung Rinjani, gunung tercantik di Indonesia, yang dilihat dari sisi manapun cantik. Mau foto di spot manapun bagus, layak untuk diposting gitu kan. Tapi sisi lain dari Rinjani, mulai dari kebersihan, sampah yang berserakan di mana-mana, itu satu. Kedua, mulai dari sistem pengelolaan gunung sendiri yang menurut saya masih kurang baik, jauh dari kata baik. Kenapa? Seperti speaker outdoor yang bertebaran di mana-mana, menurut saya itu mengganggu ya. Dan volumenya bukan kecil, itu volume besar gitu. Saya nggak tahu itu apakah diperbolehkan di Rinjani atau hal yang lumrah di Rinjani, saya nggak tahu. Karena itu sangat mengganggu. Berapa kali bahkan tamu saya sendiri langsung, maksudnya di sini adalah Bu Imelda, langsung menegur pihak dari apa sih, kalau di Jawa bilangnya OT, kalau di Rinjani mungkin, kalau di Lombok bilangnya mungkin TO ya, menegur trip lain untuk mengecilkan volume speakernya sampai seperti itu, karena sangat mengganggu. Dan itu terkadang kita kan sama pendaki mau menegur begitu kan terkadang takut tersinggung. Makanya itu apakah regulasinya seperti apa. Dan kebanyakan saya lihat hampir di setiap gunung lah, termasuk mungkin di Rinjani, yang di checklist itu selalu sampah, barang bawaan, bukan kesafetian dari pendaki itu sendiri. Kenapa yang nggak dicek tuh P3K-nya bawa apa aja, ininya bawa apa aja gitu. Selanjutnya kita akan menuju ke camp selanjutnya. Jadi nanti di shelter di dekat-dekat hutan kita akan camp.
Nanti siang makan siang kita di kebun jeruk. Di kebun jeruk. Kita makan siang di kebun jeruk. Kurang lebihnya. Terus perjalanan total sama makan siang pokoknya sampai tempat camp kita kurang lebih sekitar 10 jam lah. 10 jam, kurang lebih jam 6 sore kita sampai di tempat camp. Kita turun melalui jalur Torean. Nah, jalur ini baru diresmikan tahun 2021. Di mana sekarang jalur Torean ini selalu menjadi idaman semua para pendaki. Ya bisa dibilang setelah jalur Torean ini dibuka, jalur-jalur yang lain mungkin udah kalah pamornya ya, karena saking indahnya jalur ini. Lagi fotoin apa, Bu? Pohon jelatang. Wah, pohon jelatang. Ini kalau kena tangan, pokoknya kena badan, gatalnya minta ampun. Makanya kita lebih aman jalur Torean pakai sarung tangan, celana panjang. Kalau di Nepal dibuat apa Bu di sana Bu? Oh, di sayur. Sayur Bu. Iya, di sayur. Tapi kalau durinya ini kena ke tangan, itu 1 minggu rasanya kibas. Oh jadi kalau di Nepal buat sayur. Ya. Kalau di Binaya buat? Buat tambah kuat jalan. Digosok-gosok di betis di kuat jalan. Iya kan? Iya. Ini mau sebat tak kalian? Iya. Nih, Yin, masih bisa Yin. rendam biar enak. Enggak berendam juga, Bu. Cobain, Bu. Apa contohnya satu dulu? Oh, contohnya satu dulu. Kalau ada apa-apa bebas. Nih, Nah, mau berendam ya? speed mode. Persiapan spa kaki. Sayang sekali. Ngecup. Saya ngecup. Nice, so nice. Aku enaknya And you start for my feet. Apa sama bawah bedanya apa? Sama tak? Sama. Aku nanti Ganjil apa gendang? lompat lu kamu basah loh. Pendekin karena tidak dipakai, disimpan aja. Agak terjal, jadi trekking pole di Ya Bu, lagi merah Bu. Siman. Kanan sini dulu. Pelan kan? Jangan diangkat kali dulu ya. Kita cedera. Ini di luar, aman semua. Udah. Terus nih Bu. Ini kesini, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, aman kok. Cuma kelihatan terjal kalau dari atas. Oke. Pelan aja Bu.
Iya, oke, betul. Kanan ke sana, Bu. Oke, sip, terus apa? Langsung ke situ, apa terus? Terus. Pindah ke kiri. Oke, aman. Yang ready Bu. Iya, Bu, banyak. Awas lambat dulu. Sikat ya, aku mau. Tahan dulu. Nih, tahan. Balik badan. Nah, 1, 2, 3. Awas diluncur. Tangan. Nah. Tahan, tarik. Main-mainnya di tempat indah ini ya Bu ya. Wah. Satu ketinggalan. Waduh, ini lagi berjuang. Malaikat tak bersayap. Wah. Kalau lagi moodnya bagus. Kalau nggak bagus, malaikat pencabut nyawa. Bener Bu, malaikat pencabut nyawa ini memang ini. Kalau moodnya lagi nggak bagus. Intinya toko kosmetik. Wanita selalu benar. Pada saat perjalanan kita juga diterpa beberapa kali panas, jadi ya badan agak sedikit gerah. Sampai di Kuku Putih kita bersih-bersih kaki, terus tangan, sampai cuci muka. Tiga. Can you feel it coming? Ready for the world we're taking. All you ever wanted is here. The world is waiting for you. The
bukan kita yang pertama. Menang. Ayo gambreng. Oh shit. Peraturannya ganti. Belum dalam. Lampunya mana lampunya? Yes. Kameramen mau diputar nggak? Iya. Semua mata tertuju padamu. Lima jari. Tak majuin kamera. Tak majuin. Bentar, arahin dulu. Arahin dulu. Ya, start. Kameranya juga kuat. Bentar. Iya. Uji keberuntungan. Semoga salah. Doa suami terkabulkan. Kuning. Apa mau langsung piring? Mau langsung piring nggak? Putih. Tangan siap. Tiga. Pegangin. Ayo, masuk. Satu, dua. Mahir. Di mana itunya? Kuasa lo. Aduh. Mana dulu? Ulang. Ayo, saya siap ya. Ayo. Mana dadinya? Aduh, jatuh. Ya, apa tuh? Taruhlah. Ulang aja. Putih. Tadi dia tanya Bu Imelda, Bu Putih ada nggak? Ada. Ayo Mas.
Ini apa penipuan yang ada orang putih saja. Ini ya. Yo, aku sahabat. Yuk, 1, 2, 3. Apakah akan selamat? Foto bareng. Sebentar. Kamera pengen dengerin ya. Lu tahu nggak kayak apa nih? Kayak tuyul pas lepas tuh. Foto bareng. Foto bareng. Terima kasih buat semua tim yang udah menemani ibu ya, dari Mas Yoyon, Mas Fahri, Mas Erwin, terus ada beberapa porter juga. Terima kasih buat semua tim yang udah menemani ibu dari jalan sampai pulangnya dengan selamat ya, dan sampai jumpa di gunung selanjutnya. Wah, akhirnya selesai juga Bu ya. Mantap. Sembalun torean. Sukses. Gimana? Sukses. Good. Sukses. Sampai tukang ojek. Berhasil gara-gara Superman. Superman.